Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian audit forensik. Berdasarkan suku katanya, audit forensik terdiri dari dua suku kata. Yang pertama audit dan yang kedua forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria, sedangkan forensik adalah segala hal yang bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum atau pengadilan. Adapun secara harafiah, pengertian audit forensik adalah sebagai tindakan untuk menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, sehingga untuk menghasilkan informasi yang kuantitatif yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum atau pengadilan. Setelah mengetahui pengertian apa itu audit forensik, sekarang kita juga perlu mengetahui tujuan dilakukannya audit forensik. Tujuan dilakukannya audit forensik ialah untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut dengan mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud itu. Sekarang kita masuk pada perbandingan antara audit forensik dan audit konvensional atau audit yang secara umum. Yang pertama dari segi waktunya. Audit konvensional itu dilakukan dalam waktu berulang, sedangkan audit forensik tidak berulang, hanya spesifik pada waktu tertentu terjadinya fraud atau tindak kejahatan lainnya. Yang kedua yaitu lingkupnya. Audit konvensional lingkupnya berupa laporan keuangan yang secara umum, sedangkan audit forensik spesifik kepada hasil dari penyelidikan atau investigasi. Yang ketiga hasil atau outputnya. Audit konvensional menghasilkan opini, sedangkan audit forensik menghasilkan pembuktian fraud atau terjadinya kecurangan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu hubungan. Audit konvensional memiliki hubungan non-adversial, sedangkan audit forensik adversial atau perseteruan hukum. Yang kelima yaitu berdasarkan metodologinya. Audit konvensional menggunakan teknik audit yang secara umum, misal audit keuangan. Jika audit forensik menggunakan eksaminasi metodologinya. Kemudian selanjutnya yaitu standarnya. Audit konvensional berdasarkan standar audit yang baku atau yang berlaku secara umum. Sedangkan audit forensik standar audit dan hukum positif. Jadi dia menggunakan dua. Yang terakhir yaitu praduga. Audit konvensional merupakan professional description. Sedangkan audit forensik yaitu berdasarkan praduga bukti awal. Praktek dan proses audit forensik. Pada prakteknya, audit forensik terdiri dari 5 proses. Yang pertama, yaitu penilaian risiko fraud. Terlebih dahulu, kita menilai risiko-risiko fraud apa saja yang akan terjadi. Yang kedua, yaitu deteksi dan investigasi fraud. Yang ketiga, yaitu kita melakukan deteksi kerugian keuangan. Yang keempat, melakukan kesaksian ahli. Kita atau seorang auditor di ahli forensik dapat menjadi saksi ahli atau litigation support. Yang kemudian yang kelima atau yang terakhir di sini uji tuntas atau due diligence. Gambaran proses audit forensik. Gambaran proses audit forensik itu sendiri setidaknya terdiri dari 5 proses. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua yaitu melakukan pembicaraan dengan klien. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan rencana pemeriksaan. Yang kelima melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian yang terakhir ialah penyusunan laporan. Kualitas seorang akuntan forensik. Menurut Robert J. Lansquith, seorang akuntan forensik setidaknya harus memiliki 5 kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreatif.
Maksud kreatif di sini kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain. Seorang akuntan forensik harus menganggap itu bukan situasi yang normal, yakni bahwa itu bukan merupakan suatu bisnis yang biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang akuntan forensik itu harus memiliki keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Yang ketiga yaitu tidak mudah menyerah. Kemampuan untuk maju terus, pantang mundur walaupun faktanya tersebut itu tidak mendukung. Maksudnya di sini yaitu ketika dokumen serta informasi sulit diperoleh. Yang keempat yaitu memiliki akal sehat atau pikiran yang baik. Maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif yang dunia nyata. Ada yang menyebutnya bahwa perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Yang kelima di sini yaitu business sense. Maksudnya yaitu di sini kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Yang terakhir yaitu tentunya seorang akuntan forensik harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan sehingga dapat bertahan di bawah cross examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembuka di pengadilan kelak. Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan proses audit forensik. Siapa sih pihak-pihak tersebut? Untuk dunia audit secara internasional, audit forensik dapat dilakukan oleh aparatur negara yang berwenang maupun oleh pihak swasta. Tetapi untuk Indonesia sendiri hanya sebatas dapat dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu yang pertama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian lembaga yang ketiga yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang auditor forensik itu harus memiliki sertifikasi berupa Certified Fraud Examiner untuk sertifikasi dari luar negeri atau Certified Fraud Examiner atau singkatannya CFR.A untuk sertifikasi dari lembaga dalam negeri. Alasan diperlukannya audit forensik. Audit forensik didesain untuk adanya tindakan pidana korupsi dengan audit biasa atau general atau opinion audit. Dalam hal ini tentunya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan perlu alat yang lebih dalam dan handal dalam mengungkap indikasi adanya korupsi atau tindakan penyelewengan lainnya di dalam pemerintahan maupun dalam BUMN dan BUMD. Salah satu metodologi audit yang handal adalah dengan metodologi yang dikenal sebagai akuntansi forensik atau audit forensik.